Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, tibalah saatnya kita akan mempraktekkan seperti hanya diskusi yang dalam bentuk penampilan ini. Jadi terapan-terapan yang praktek-praktek yang bisa saya dalam masa pandemi COVID ini saya akan coba dengan pembelajaran Zoom. Untuk itu sebagai awal dari diskusi kita akan buat praktek seolah-olah Bapak Ibu sekalian orang yang mengawai di situ dalam perizinan, dalam sistem itu. Sehingga nanti kita pecahkan bersama, kita diskusikan bersama. Nggak usah takut menyampaikan pendapat, karena ini adalah penelitian akan terus dilakukan dan akan dilaksanakan diskusi-diskusi lebih lanjut. Ya, jadi pengetahuan selalu akan berkembang, sehingga itulah pentingnya kita bisa untuk melaksanakan diskusi untuk pembangunan perekonomian kita. Bapak Ibu sekalian, dalam praktek ini, mari kita coba mengetahui permasalahan yang kita hadapi tentang efektivitas model pengawasan. Jadi kita lihat model pengawasan ini efektif apa tidak dengan program Big Data ini. Sehingga data-data yang diharapkan tertib, mungkin efektif, mungkin efisien, yang seharusnya seperti itu. Transparan, akuntabel. Karena strategi yang diterapkan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dengan berbagai macam model ya yang diterapkan dari waktu ke waktu akan selalu dievaluasi dan akan ditingkatkan dalam bentuk penelitian-penelitian. Untuk itu kembali lagi saya sampaikan bahwa sasaran yang diharapkan program melalui program teknologi satu data melalui program Big Data ini di dalam pengawasan atau mengawasi data-data perizinan dapat efektif, efisien, dan transparan serta akuntabel. Namun kenyataan di lapangan pada kenyataan sebenarnya dalam kantor dinas pelayanan satu pintu terpadu ya dinas permodalan ini harus didukung hal-hal yang antara lain satu sumber daya manusia yang berkemampuan IT bagi operator. Kemudian kesiapan aplikasi program teknologi satu data dalam bentuk Big Data ini yang handal. Ada program yang kadang-kadang dibuat mungkin masih juga dilihat, kolom-kolomnya nggak bisa diisi data. Jadi masih ada program. Input data yang disiapkan dalam bentuk-bentuk perizinan ini tentunya dalam bentuk data-data yang berbeda dan memerlukan kolom-kolom, elemen-elemen kolom yang mungkin berbeda. Sehingga selalu disempurnakan, selalu diuji, selalu dicoba, terus menerus disempurnakan, kemudian diharapkan kesiapan aplikasi dalam bentuk program teknologi ya Big Data ini bisa betul-betul diterapkan. Kemudian di dalam operasional tentunya karena online ya terintegrasi yang dikoordinasi oleh Kementerian Ekonomi ya. Jadi koordinator Kementerian Perekonomian. Jadi provinsi, kabupaten, dan kota tidak bisa memutuskan masalah ini karena jaringan bersifat integrasi. Sehingga jaringan apa nanti yang digunakan, kondisi sekarang banyak jaringan-jaringan yang digunakan ya. Itu sudah efektif apa belum? Bagaimana permasalahannya? Kemudian harus perlu ada dana pemeliharaan data melalui pembinaan teknik. Jadi tanpa kita
terus bina, terus ingatkan, terus ulangi, adanya pelatihan dan sebagainya. Ini pada suatu saat nanti tidak akan lebih baik ya, tidak akan lebih baik karena ada unsur rutinitas, unsur bosan, unsur rutinitas yang seperti itu aja. Kemudian sarana pendukung yang lain. Ya, di dalam pelaksanaannya tentunya ada hambatan sehingga upaya-upaya untuk melaksanakan program pemerintah ini bisa betul-betul dilaksanakan. Untuk itu kembali lagi hambatan dan upaya mengatasi akibat kendala-kendala yang ada. Ini pasti SDM. Nah, nanti saya minta masukan kepada kelompok yang memikirkan tentang SDM, IT, bagaimana permasalahan yang sebenarnya, dan adanya kendala apa upaya. Itu kaderisasi, pelatihan, dan sebagainya. Silakan nanti Pak Dedi dibicarakan ya kelompok-kelompok itu. Kemudian kesiapan program seperti apa? Program aplikasi yang diterapkan benarkah itu tahan ya ataupun siap pakai sesuai dan sebagainya. Kemudian jaringan teknologi yang digunakan, jaringan apa yang cocok, disarankan dan sebagainya. Kemudian dana pemeliharaan melalui untuk fintech ya, pelatihan segala macam, kemudian sarana pendukung yang lain. Untuk itu, untuk menyingkat waktu Bapak Ibu sekalian, saya akan bagi 5 kelompok dalam operasional tentang program aplikasi melalui teknologi terintegrasi satu data dalam bentuk big data. Jadi bukan manual lagi. Ini terselenggara dengan undang-undang yang sudah kita sampaikan. Untuk itu silakan sebagai pejabat dalam kelompok pertama tentang SDM, yaitu Pak Dedi Swaji, kedua Pak Indra Pane, kemudian kelompok 2 yang membidangi tentang kesiapan aplikasi yang andal. Silakan Pak Abdullah Satria, ya. Kemudian Pak Galih Erlangga. Kemudian jaringan teknologi pengelola yang ada Ibu Sri Suryada Torus dan Muhammad Ilman. Silakan masing-masing mengeluarkan pendapatnya dan penyampaian. Kemudian kelompok 4 tentang pemeliharaan data melalui fintech. Jadi data ini harus dipelihara agar baik. Siapa yang harus dibekali? SDM-nya, jaringannya, pemeliharaan alat dan sebagainya. Itu Pak Yaul Haq. Kemudian dibantu sama Pak Fadlan Ardi. Kemudian kelompok 5 yang membidangi tentang sarana pendukung lainnya, Ibu Fitria Suryadi dan Irsan Armadi. Baik, untuk sementara operasional yang sekarang dilaksanakan, saya minta penjelasan dari masing-masing bidang secara garis besar saja, ya. Jadi bagaimana menyikapi SDM berkemampuan IT saat ini? Bagaimana kesiapan aplikasi yang andal saat ini? Benarkah sudah benar-benar andal? Kemudian teknologi yang dipakai, ya, jaringannya. Kemudian tentang bagaimana pemeliharaan data melalui fintech, pelatihan dan sebagainya. Penting apa tidak? Jadi yang kita bicarakan adalah kepentingan sekarang, sasaran, visi, misi, tetapi nanti akan kita bicarakan pasti adanya kendala, ya, hambatan. Sehingga solusinya apa? Kemudian sarana pendukung lainnya masih banyak gitu, ya. Seperti Fitra Suryadi, Irsan. Ini kelompok pendukung lainnya ini ataupun jaringan-jaringan, ingat loh ya, dalam satu kabupaten ini untuk masyarakat juga itu ada yang di perkampungan, di desa-desa yang mungkin bisa diakses dari kampungnya juga nggak ada jaringan dan sebagainya, efektifnya seperti itu. Itu penjelasan singkat dari saya, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa sekalian. Untuk itu saya kasih kesempatan yang pertama, kelompok 1 tentang sumber daya manusia berkemampuan IT, bagaimana untuk bisa menangani program big data ya, satu data ataupun perizinan mulai OSS dalam bentuk teknologi dan
terintegrasi. Silakan Pak Dedi Suhaji. Baik Pak, makasih Pak ya. Nah di sini kita kelompok 1 yaitu SDM berkemampuan IT sebagai operator. Di sini kami menyediakan operator yang berkemampuan IT untuk dijadikan operator yang betul-betul handal dan dibimbing oleh BIMTEK. Sifat operator ini adalah memasukkan data orang-orang yang bermohon kepada kita seleksi, kita lihat datanya semua. Kalau sudah benar kita masukkan dalam data dan siapa-siapa orangnya. Dan setelah kita masukkan data, kita buat nomor registrasi mereka semua masing-masing. Nah, itu sementara itu dulu Pak. Izin Pak, sementara itu dulu. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Indra Pane ada yang menambahkan? Ada yang mau ditambahkan seperti yang disampaikan pimpinan Bapak tadi, Pak Dedi Suhaji? Bagaimana prosedur mekanisme pelayanan ya menggunakan ini, operator, kesiapan operator dan baginya ya untuk melayani masyarakat yang mengadakan permohonan izin. Ada yang mau disampaikan Pak Indra Pane? Cukup? Baik. Pak Dedi Suhaji dan Pak Indra Pane, tentunya rencana Bapak dalam mengimplementasikan pelayanan ini, dalam perizinan ini di Kabupaten Langkat ini, waspadai antisipasi adanya hambatan-hambatan, Pak. Operator juga manusia juga kan, Pak? Bisa sakit, bisa. Sehingga apa-apa yang harus ditempuh, kemudian apa-apa saja, jadi suatu contoh operatornya seperti apa, mungkin barangkali nanti ada penambahan honor ya dan sebagainya dan sebagainya silakan dipikirkan. Saya kembalikan ke kesiapan aplikasi bagaimana Pak Abdullah Satria. Pak izin Pak sebelum lanjut kelompok Pak. Tadi kelompok 4 kelompok 5 itu ada double nama itu Pak. Nggak ada masalah, lakukan saja. Enggak, silakan yang saya sebut saja langsung mainkan. Iya, yang di awal tadi Pak ada di kelompok 45, kemudian di slide berikutnya ada lagi kelompok 5 Pak. Pak, saya tidak membicarakan kelompok, saya hanya pengen minta pendapat ini untuk penelitian lebih lanjut ya tentang kesiapan aplikasi yang andal. Itu yang lain nanti bisa diatur di belakang. Bagaimana untuk yang menyampaikan Pak Abdullah Satria atau Galih tentang kesiapan aplikasi OSS ya? Apakah dengan OSS ini benar-benar rakyat bisa input data seperti yang bisa disampaikan Pak Satria tadi? Sorry, Pak Dedi. Apakah sudah lancar? Apa belum? Kesiapannya seperti apa? Kemudian jika ada kendala nanti bagaimana bantunya? Silakan disampaikan. Ya, jadi Bapak seolah-olah sebagai pelayan yang membidangi tentang aplikasinya. Iya Pak, izin menyampaikan Pak ya. Ya. Iya Pak, jadi tadi seperti yang sudah dibilang Pak Dedi Suhaji, mengenai karena operatornya juga sedang disiapkan, aplikasinya juga tentunya harus disesuaikan dengan operatornya Pak. Apalagi aplikasi OSS Big Data ini untuk kabupaten ini kan harus sangat siap, karena juga seperti yang Bapak bilang tadi, ada di daerah-daerah terpencil, tidak hanya di perkotaan, jadi aplikasinya juga harus meluas gitu Pak. Jangan sampai nanti ketika di launching aplikasinya ternyata bermasalah, tidak bisa dipakai, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi harus ada perencanaan dulu Pak, disusun perencanaan apa yang dibutuhkan dan disesuaikan juga dengan tenaga operator SDM tadi Pak. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi selama ini Pak Galih sudah bisa jalan ya, tapi masih juga perlu disempurnakan, maksudnya Bapak gitu? Iya Pak, masih perencanaan, karena kan OSS ini kan juga kita harus menghitung Pak ya, seperti apakah harus sejauh mana area untuk bisa aplikasi ini dijangkau begitu Pak. Itu Pak yang saya Baik, terima kasih. Cukup jelas ya Pak Galih ya. Pak Satria ada tambahan? Cukup? Cukup Pak. Nah. Berikut di dalam implementasinya ya, penerapan pelaksanaan aplikasi di lapangan.
tentunya menggunakan jaringan-jaringan teknologi yang digunakan. Apapun jaringan teknologi yang kita tahu, itu juga bisa lancar, bisa tidak lancar. Kemudian jaringan ini, Ibu Sri, ini bayar ini, ya nggak ada yang gratis ya kan. Nah, sejauh ini bagaimana untuk penggunaan jaringan teknologi untuk mengaplikasikan implementasi pelayanan publik dalam bentuk perizinan? Mohon dijelaskan bagaimana menurut pendapat Ibu. Terima kasih Pak. Karena didukung dengan SDM yang handal, kemudian kesiapan aplikasi yang luar biasa, maka biasanya jaringan itu lebih baik lagi Pak. Sudah lebih baik pastinya. Apalagi sekarang kan handphone itu sudah canggih-canggih Pak. Android semua sudah. Jadi aplikasinya juga sudah banyak. Ada bisa Facebook, Instagram, kemudian ada juga WA, ada email. Itu banyak sekali. Dan seperti yang Bapak bilang tadi, kalau sampai memang setiap desa itu pasti ada yang paling terpelosok, tidak masuk jaringan ke situ, jangankan untuk ke situ, lampu saja tidak masuk, apalagi jaringan ya, betul, Pak ya. Betul, ya. Diperlukan kerjasama dengan desa, Pak, aparat desa. Pemerintahan desa setempat, apakah dibuat, dikumpulkan, dikasih sosialisasi, jadi intinya aparat-aparat pemerintahan dilibatkan. Termasuk dalam hal biaya, biasanya kan ada dana desa. Ya. Mungkin sekian dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri, ya luar biasa ya. Jadi sampaikan saya sebagai upaya untuk membangun ya, nanti tolong disampaikan. Tadi udah dana desa apa kan, nanti masih ada lagi yang disampaikan. Saya tahu bahwa mungkin sekarang masih terlaksana, pada suatu saat tidak mungkin ada kendala, nanti tolong disampaikan di waktu yang nanti saya siapkan. Pak Irsan ada yang mau disampaikan? Pak Irsan, ada yang mau disampaikan? Ya lanjut Pak. Lanjut maksudnya? Iya, maksudnya tadi Pak tentang kelompok 45. Tadi saya sudah mencatat saya di kelompok 4 tentang pemeliharaan. Nah itu ada slide lagi yang lain di kelompok 5. Jadi ada double di situ maksud saya Pak. Saya seharusnya main ya, yang ini nggak usah dibicarakan, yang tanya jawab itu maksud saya. Jadi skenario ini gagal kalau memang seperti itu dibicarakan. Tapi nggak apa-apa lah ya, saya lewati. Pak Irsan, saya berharap ini memang pembelajaran. Jadi apa ya istilahnya ya? Saya akan lihat bukan permasalahan yang ini, tapi saya mau melihat kecanggihan ya, kepiawian Bapak Ibu sekalian ya dalam menyikapi menanggapi suatu permasalahan. Saya harus berbuat apa pada kondisi apa. Nah, ini juga pembinaan karakter, bukan masalah yang diungkapkan, tapi pembicaraan. Nah, ini yang seperti ini. Nggak apa-apa juga sebagai masukan kita semua. Memang ada model tipe orang ya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang itu terjadi, nggak masalah. Nanti kita lihat di kelompok berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kita untuk menyempurnakan yang disampaikan tadi. Kira-kira apa sih yang menjadi kendala dan upaya-upaya apa yang harus kita ambil langkah agar program pemerintah dalam mendapatkan perizinan ya atas permohonan para pemohon izin melalui data elektronik ya, mengisi formulir, input data dan sebagainya. Ini kira-kira apa yang bisa kita berikan ya agar program pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar. Ya tadi disampaikan seperti permasalahannya Pak Fahri ya, Pak Hari Labusel ya. Nah, itu juga seperti itu kan, masih data yang dipaksakan atau mungkin yang lain, atau Pak Seneng tadi ya juga seperti itu. Untuk itu kembali kita melihat upaya untuk mengatasi dari kendala yang ada. Untuk itu kita pastikan bahwa tidak ada yang lancar. Tidak ada yang lancar. Antisipasi yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian itu harus ada.
sekalipun kemungkinan kecil terjadi, tapi harus dipegang sebagai kesiapan kita dalam pelayanan pada masyarakat dalam bentuk perizinan, agar dalam pelaksanaan perizinan dalam pelayanan ini betul-betul terlaksana dengan baik ya, tanpa ada gangguan masyarakat. Ya, secara umum nanti saya akan tanyakan, apakah dengan data seperti ini, dengan segala macam ini, nanti yang lain-lain masih ada calo, masih ada orang pihak ketiga. Banyak, Pak. Nah, itu yang dari luar. Yang dari dalam, apakah masih ada membuka kesempatan orang dalam, para pelayanan. Nah, kemudian dampak-dampak lain yang nanti kita akan bicarakan ya, sesuai waktu yang kita siapkan. Baik, berikut silakan disampaikan dari yang disampaikan Pak Dedi tadi, mungkin Ibu Evi Yulia, Andi Susanto, Ibu Ira bisa menyampaikan ya, ataupun bisa diwakilkan tentang Pak Dedi tadi berbicara tentang kesiapan operator yang bermanuver IT. Kira-kira ada kendala nggak yang kita harapkan ya? Yang kita harapkan itu masih ada kendala nggak? Boleh nggak, Pak? Dari bidang lain memberikan masukan terhadap bidang lainnya. Ya boleh, silakan. Izin Pak, untuk tenaga IT-nya, karena tenaga IT ini adalah ujung tombak dalam program OSS untuk menjalankan administrasinya, maka harusnya dari awal kita upaya kita supaya tenaga IT yang tersedia itu tenaga IT yang andal, kita harus dalam menjaring tenaga IT ini harus ada seleksi administrasi atau skill untuk penerimaan tenaga operatornya. Kemudian kita memberikan bimbingan teknis khusus untuk tenaga operator OSS ini, dan kita harus juga menyesuaikan jumlah tenaga operator dengan beban kerja yang ditanggung. Tidak mungkin hanya 1 atau 2 orang tenaga operator disediakan, sementara kebutuhannya itu banyak untuk menginput data. Walaupun dia nanti skill-nya itu mampu, tapi kalau memang beban kerjanya tidak sesuai, itu juga menjadi kendala atau melambatkan nanti proses keluar perizinannya. Kemudian juga karena beban kerjanya itu, kita harus menyesuaikan honorariumnya itu dengan honorarium tenaga operator itu dengan tanggung jawab yang dia bebankan. Jadi itu juga bisa meningkatkan kualitas kerja dari tenaga operator kita, memberi pelayanan kepada masyarakat. Itu saja Pak masukannya. Bu Evi, terima kasih ya. Sangat berurutan itu, jadi memang kita tahu benar-benar terjadi ya. Sehingga mulai rekrutmen, Ibu perhatikan ya kan, harus merekrut SDM yang berkemampuan IT, selanjutnya juga dipelatih secara khusus ya, di BIMTEK. Kemudian jumlah operator harus disesuaikan dengan pekerjaan, beban kerja. Kalau perlu honornya juga ditambahin gitu ya. Ya, untuk beli apa namanya itu ya, vitamin ya. Itu kan siang malam itu kalau udah seperti itu, belum kendala-kendala yang lain. Ya. Gimana Bu, kalau misalnya yang Ibu sampaikan ini nggak terlaksana, sementara operator ini kan manusia juga ya, ada cuti, betul? Ada sakit. Iya. Ya. Itu yang itu yang tadi saya sampaikan, kesesuaian tenaga jumlah operator dengan beban kerja yang ditanggung. Artinya juga kita harus mengantisipasi kemungkinan ada yang sakit, cuti, atau tiba-tiba ada izin atau apa. Jadi kita harus menyiapkan cadangannya. Jadi pelayanan terhadap masyarakat itu tidak terganggu. Apalagi ini berhubungan dengan perizinan UMKM. Baik, terima kasih. Luar biasa ya, terima kasih. Ya memang seperti itu ya. Jadi kita harus memprediksi period tentang kesiapan sumber daya seperti itu ya. Kemudian dan sarana-sarana pendukung yang lain. Itulah sarana-sarana pendukung yang lain itu nanti kita bicarakan ya, termasuk honor, jangan terlambat dan sebagainya, jangan dibebani dengan pekerjaan yang lain-lain ya. Karena kan kita di dalam ini untuk mendapatkan kepastian dalam jabatan sumber daya manusia tertentu, dalam jabatan tertentu kan jangan merangkap jabatan dan sebagainya. Seperti itu ya. Mungkin siapa ini tadi Ibu Evi ya, Bu Evi. Ibu Ira ada yang menyampaikan, Bu Ira?
Mungkin sedikit mau menambahkan agar sikap profesionalisme dari sumber daya manusianya dalam pelayanan publik, agar terciptalah aplikasi-aplikasi itu dapat dilaksanakan gitu Pak. Terima kasih, profesional. Artinya gini ya Bu ya. Ya, profesionalisme publik. Orang IT juga ada yang membidangi pas dribble ini, kan gitu kan? Pas Ya. dribble di input seperti ini. Ya. Kemudian nanti pas memasukkan data apa nggak bisa masuk dalam elemen-elemen kosong itu harus bisa, kan gitu kan Bu? Ya, benar. Ya, ya karena saya kebetulan memang 4 tahun lah saya pegang aplikasi ini, jadi saya mengerti tentang yang mau disampaikan ibu-ibu ini, dan ini saya lanjutkan sesuai dengan bidang ilmu saya. Saya kembangkan di pemerintahan, kita mari sama-sama untuk membangun ekonomi melalui jaringan-jaringan teknologi. Memang benar, harus profesional. Jadi nanti misalnya operator-operator yang lain, ataupun mungkin input data yang lain, ini juga harus banyak ini. Ini masyarakat nggak ngerti ini. Masyarakat ini nggak ngerti. Mau ngurus perizinan, pakai data ini, aduh nggak ngerti. Akhirnya kita bantu. Nanti ada sosialisasi seperti Ibu Sri sampaikan, sosialisasi kepada masyarakat, kemudian buat kader-kader di ini, kan di masyarakat, di perkampungan, di desa. Bagus disampaikan Bu Sri tadi, seperti itu ya. Ibu Evi juga luar biasa tadi. Kemudian ini masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Kemudian Ibu Ira tadi menyampaikan sikap profesional. Itu betul. Sudah saya input loh Pak, nggak masuk-masuk. Pak, sudah saya input sesuai aturan Pak. Besok malah nambah. Siapa-siapa aja masuk Pak. Ini seperti itu. Jadi makanya artinya betul tingkat profesional yang seperti itu. Sehingga satu hal dari Pak Ahyarudin, ya Pak Fahri Idris ini, Fahri lagi ini, nggak apa-apa. Ataupun pendapat yang lain silakan. Aplikasi ini kan tingkat pusat, terkoordinir, terintegrasi. Jadi daerah, kabupaten, kota, bahkan provinsi ini hanya menjalankan program top down. Aplikasi juga bukan kita yang pesan, daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat. Ini jika ada kendala seperti apalah aplikasi ini? Coba silakan diceritakan. Apakah kita ngatasi sendiri? Cuman kalau setahu kita bahwa pemeliharaan itu ada tahapannya. Pemeliharaan tingkat 0, pemeliharaan tingkat 1. Ya, yang saya tahu seperti itu. Sehingga untuk memperbaiki dari sarana-sarana alat yang rusak ini juga harus melapor. Melapor ini kalau cepat ditanggapi, kalau enggak ya dan sebagainya. Seperti itu. Diharapkan memang tidak terjadi kesengajaan manipulasi data ya. Seperti itu. Ini banyak. Pertanyaan saya untuk ini kesiapan aplikasi yang handal ini jika ada kerusakan seperti apa? Saya tadi awal udah bicara, ini kita dikoordinasi oleh Kemenko Perekonomian. Jadi terintegrasi dari beberapa kementerian. Yang kalau rusak ini siapa yang mengadakan? Prosedurnya saja. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Ayar atau Fahri lagi? Boleh Pak, saya Pak. Silakan. Yang pertama Pak, memang aplikasinya ini kan Pak top bottom Pak. Kita prosesnya given gitu. Tapi menurut kami Pak, harus ada yang namanya ya secara berkala dibuat monet sehingga orang pusat tahu begitu. Kendala dari aplikasi ini apa aja sih yang di lapangan gitu. Karena kan kita berbicara langsung berkenaan dengan masyarakat, keterbatasan SDM, keterbatasan juga jaringan. Itu Pak, perlu dipahami oleh pembuat aplikasi. Yang kedua, menurut kami harus disampaikan juga bahwa aplikasinya harus bersifat user friendly, Pak. Gampang untuk digunakan. Sehingga masyarakat itu mudah untuk menggunakan aplikasi seperti itu gitu. Perlu sehingga familiar seperti aplikasi online kayak inilah Pak, transportasi begitu kan. Orang kan sudah familiar begitu, Pak. Sehingga masyarakat pun tidak datang ke kantor PTSP lagi, tapi sudah langsung menggunakan aplikasi yang sudah dibangun begitu Pak. Itu gateway mungkin dari kalau perlu gateway gitu ya, dari mana-mana bisa gitu ya. Betul Pak, betul Pak. Iya. Ya. Itu dari saya Pak. Mungkin dari teman-teman lain bisa ditambahkan Pak dari kelompok 2. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya belum bagaimana pelaksanaan pergantian software, hardware
ya, piranti lunaknya, piranti kerasnya itu menggunakan proses sendiri. Ya, baik. Untuk teknologi, mungkin yang lain bisa menyampaikan, tadi sudah disampaikan sama Ibu Sri, sama ya Ibu Sri ya. Silakan mungkin mau menambahkan, ini pasti ada kendala, bukan nggak ada kendala, ada. Daerah-daerah terkecil macam mana? Akan gitu. Sehingga mungkin ada solusi, ada mungkin download khusus ya. Tapi ingat, tingkat kerahasiaannya tidak terjamin karena itu keluar dari sistem, out system. Bisa aja Pak, nggak usah pakai aplikasi ini, pakai ini bisa. Tapi yang perlu diingat adalah pemerintah kita selalu berusaha untuk transparan buat siapa. Ya, walaupun jaringan teknologi ini kayaknya sudah nggak ada rahasia lagi di dunia ini, nggak ada. Namun demikian untuk yang simpel, yang bisa diakses oleh orang banyak dan baginya, bagaimana jika teknologi yang digunakan ini masih ada kendala? Silakan yang lain mau menambahkan. Atau diperkuat, Bu Sri? Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, ya itu tadi kan ke desa-desa jaringan ada yang belum sampai jaringan gitu, Pak. Solusinya yaitu tadi dana desa itu setelah diadakan sosialisasi, kemudian dana desa dibicarakan oleh aparat desa, bisa saja di desa itu dimasukkan jaringan internet, Pak. Tidak bisa ke seluruh masyarakat setiap rumah-rumah, tetapi dibuat di suatu tempat atau di kantor desa. Jadi masyarakat bisa mengakses datang ke situ untuk memakai internet itu gitu Pak. Secara siapapun boleh gitu Pak. Baik, terima kasih. Kemudian sarana dan lain-lain tadi disampaikan. Dukungan yang lain itu tentunya kesejahteraan ya mungkin yang dipikirkan. Di honor operator ya, jangan terlambat gitu ya. Kemudian kesejahteraan lain, beban pekerjaan itu jangan double-double operator itu kan gitu kan. Itu juga menyangkut tentang moral. Kemudian juga tenaga-tenaga yang mungkin sebagai pendukung lain yang siap pakai ya, yang siap pakai, siap dipanggil ya, dan lain-lain untuk bisa mendukung kegiatan program. Permohonan perizinan melalui OSS ini banyak tadi, Fahri tadi udah cerita banyak. Mungkin Fahri mungkin tenaga pelayanan perizinan barangkali ya. Biasa itu Fahri kembangkan, kemudian kasih masukan pada kita semua untuk bisa membangun melalui sarana ini, melalui aplikasi ini untuk membangun perekonomian Indonesia. Di agennya itu, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk itu kesimpulan kita dalam diskusi ini yaitu melalui OSS dalam permohonan perizinan diharapkan juga ketertiban data akan terwujud melalui program Big Data Satu Data. Sehingga keintegrasian itu akan membawa kita pada data yang efektif, data yang mudah diaplikasi, ya, diakses, mudah dikerjakan. Sehingga hambatan-hambatan yang menjadi permasalahan di dalam pelayanan bisa mudah diatasi. Sehingga dengan model OSS dan satu data terintegrasi ini, diharapkan pimpinan pemerintah kita, pimpinan terkait dalam kementerian, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, bahkan mungkin Pak Presiden, ini bisa mengakses secara langsung, sehingga bisa menyimpulkan seperti apa yang sebenarnya terjadi, kemudian untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat ini, bisa diambil keputusan atau sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian bagaimana nanti untuk kelanjutan dari penelitian ini, ya, masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian saya perhatikan, karena nanti akan menjadi suatu bahan pertimbangan
sehingga apa-apa yang disampaikan Bapak sekalian ini sangat bermanfaat bagi kami dan mudah-mudahan bagi saran pada pemerintah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dalam diskusi kita ini jika terjadi suatu hal yang mungkin agak sedikit ya, yang tidak perlu dibicarakan. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari rasa hormat kita kepada semua. Dengan kerendahan hati saya mohon maaf jika ada kesalahan saya. Demikian diskusi selesai dan saya nyatakan pelajaran sore ini selesai. Terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Jangan lupa difoto, foto dulu foto siapa yang sempat, foto kirim ke grup. Foto, Ibu Evi, foto Ibu Evi.